Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubantara Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pagi ini saya akan berbagi, tapi dengan menjawab pertanyaan dari subscriber ya, tentang posisi mata burung. Burung yang posisinya dekat paruh dengan yang jauh dari paruh, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja merpati. Mungkin ada yang berpendapat bahwa posisi mata burung itu mempengaruhi kinerja merpati, baik itu dari segi kemauan bidding ataupun dari segi ketajaman burung itu melihat ke bawah saat dia terbang. Tapi menurut saya ini kinerjanya itu bukan karena posisinya ya, bukan karena posisinya. Jadi karena memang dia punya silangan yang bagus. Karena posisi mata itu sebenarnya tergantung silangannya, dan pada tampilan di bagian kepala paruh itu tergantung rambonan atau silangannya ya, kalau menurut saya ini. Dan setelah saya amati juga kayaknya kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau mau melihat kinerja burung, sebenarnya melihat posisi mata terhadap paruh itu bisa juga dilakukan, karena itu akan lebih detail. Tapi kalau saya pribadi akan melihat, cukup dengan melihat rambonannya ya. Rambonannya itu apakah dia Jawa Gresik ataukah dia pos Gresik. Karena biasanya burung yang jarak paruh ke matanya itu agak jauh, agak jauh ya, agak renggang gitu, tidak terlalu dekat, itu biasanya karena dia rambonannya Jawa Gresik. Kemudian kalau dia lebih mendekat, agak dekat, itu biasanya silangannya antara pos Gresik atau ada unsur ketiganya ya. Maksudnya ada Gresiknya, ada Jawanya, ada posnya. Nanti kepalanya akan lebih nyelurut ya. Nyelurut itu kayak kepala betina gitulah. Nanti akan saya ambilkan contoh yang nyelurut, yang gagah bulat, dan yang sedang seperti burung Gresikan, supaya nanti dilihat perbedaannya, nanti kinerjanya bisa diperkirakan. Nah, ini teman-teman ya, ini yang kepalanya agak ada posnya sedikit. Ini ya, ini Gresik pos ini. Coba teman-teman perhatikan, dia dekat ya mata sama paruh. Kalau ini yang Jawa Gresik, dia agak jauh ya. Ya, jelas nggak ya? Ini kalau yang Jawa Gresik dia agak jauh. Kalau yang pos Gresik itu agak dekat ya, lebih dekat maksudnya. Sebenarnya kalau saya melihat dari sini saja ya, kalau mau lihat burung itu gimana nantinya, itu ya agak jauh, ini dekat. Ini perbandingan Jawa Gresik sama Jawa pos ya,
Jawa Gresik, pos Gresik. Walaupun ini sebenarnya di bulu ada Jawanya ya, karena tebal sekali ini bulunya. Yang ini juga, ini kalau di kepalanya Jawa Gresik ya, tapi ini sebenarnya posnya jelas sekali di badannya, jadi dia agak dekat juga ya untuk mata sama apa pangkal paruhnya, biasanya gitu ya teman-teman semua dan subscriber yang menanyakan tentang pengaruh jarak mata dengan paruh ya. Saya lupa namanya. Maaf ya. Sudah saya screenshot, sudah saya hafalkan pertanyaannya, kemudian saya jawab satu persatu ya, karena ada 3 video untuk menjawab pertanyaan dari rekan itu tadi, dan mungkin ini juga sedang dicari referensinya dari teman-teman yang lain yang sama-sama pemula seperti saya, dan kita belajar sama-sama ya. Kemudian kalau untuk kinerjanya ya, kalau melihat dari paruh dan mata, jarak mata itu kalau biasanya ya, yang sering saya perhatikan, kalau burungnya itu Jawa pos, itu biasanya nanti dia di kulitnya agak tebal. Nah ini teman-teman, ini kalau dicubit terasa agak tebal karena dia ada unsur posnya juga. Dan nanti saat kita latih itu, kalau burung rumahan ya, kalau untuk burung rumahan itu akan cenderung minta diklepek, kemudian waktu sesudah diklepek baru bedding. Kalau belum diklepek kadang-kadang dia masih terus minta ya. Kalau untuk Gresik ada posnya, ada unsur posnya, kemudian karena kulitnya kasar, ini berkaitan dengan kulit juga ya, dan biasanya itu tulangannya besar kasar kalau untuk yang kulitnya agak tebal, karena dia ke bawah dari unsur pos kalau menurut saya. Tapi biasanya burung yang ada unsur posnya dan kemudian dia minta, suka ngayat gitu, biasanya lebih kencang karena dia seolah-olah ambil ancang-ancang ya, kemudian turun. Kemudian kalau untuk dia termasuk gampang diklepek enggak kalau menurut teman-teman? Kalau dia sudah ngayat kemudian diklepek dia turun, kalau menurut saya itu termasuk gampang diklepek. Kalau yang susah diklepek itu dia walaupun sudah ngayat diklepek, diuntal-untalin, itu seolah-olah dia masih tetap nyari posisi yang enak untuk bidding ya. Itu yang agak susah diklepek menurut saya. Kalau yang kulit tipis itu biasanya dia masih terbang gini, begitu dapat klepek langsung cek gitu ya. Itu biasanya yang saya perhatikan untuk burung rumahan. Kalau untuk burung kolong saya belum bisa memberikan belum bisa membagikan hal-hal yang berkaitan dengan yang gampang diklepek atau tidak secara rinci ya. Walaupun mungkin ada 1-2 seperti burung saya itu gampang sekali diklepek, asal dia belum kelelahan dia gampang diklepek. Kalau dia sudah kelelahan biasanya muter, ataupun kalau dia turun nanti agak gimana ya, kayak ya kelihatan lah lelah karena memang kondisinya dia kurang fit menurut saya. Itu aja. Sekarang ini pagi-pagi dia agak naik bulunya, mungkin kelelahan kemarin saya cor ya. Nanti akan saya beri vitamin dulu, dan mungkin saya kasih obat cacing dulu itu. Ini ya, kalau untuk yang ada posnya dia agak kaku, biasanya minta diklepek dulu baru nanti bidding.
Ini untuk yang ini ya, yang cenderung badannya pos ya teman-teman. Dan untuk ini matanya dekat ya sama paruh karena dia ada unsur posnya. Walaupun ini di kepala dia agak gersik, cucuannya juga gersik. Terus di leher ini agak besar, biasanya karena unsur Jawanya. Kemudian yang ini Jawa gersik ya, yang selalu saya reviewkan karena ini termasuk burung burung saya pertama yang jadi di kolongan latihan untuk musim ini ya. Ini Jawa gersik, dia juga agak jauh ya dari paruhnya ya. Dia terlihat agak dekat karena ada ini kayak garis ini ya, garis paruh itu ke arah mata, terus ke belakang mata itu ada garisnya kayak ngalen gitu ya. Ini biasanya kalau burung yang rambonannya Jawa gersik begini, walaupun kalau dari bulunya ada unsur posnya ya, tapi untuk tulangan dia tulangan Jawa. Kalau di penampilannya itu tidak ada posnya ini. Dari paruh kepala itu, kepalanya Jawa, paruhnya gersik. Terus tulangannya juga Jawa ini. Ya agak panjang, kakinya lentik. Ini walaupun dari terbang gini dapat kelepean langsung klek gitu ya. Karena badannya Jawa, ininya tipis dan di kepala itu nampak sekali Jawa gersiknya. Itu kinerjanya gitu ya. Kalau untuk yang ini agak jauh ya matanya. Jadi sebenarnya kita lihat rambonannya aja teman-teman. Monggo. Tunggu teman-teman, ada tamu. Itu ya teman-teman. Maaf tadi ada gangguan sedikit, ada tamu tagihan air. Ya. Kemudian kalau yang mana lagi, sudah ya. Sebenarnya dua itu ya. Kalau untuk Jawa gersik itu biasanya dia agak jauh. Kalau yang pos itu, pos gersik biasanya dia agak dekat. Kalau saya itu ya. Jadi jarak mata itu saya tidak sampai detail memperhatikannya. Saya cuma lihat dari dari rambonannya saja. Jadi kita lihat kinerjanya dari rambonannya. Kalau dia Jawa gersik itu biasanya dia dalam posisi terbang pun ketika diklepek akan cepat turun, langsung turun. Kalau untuk gersik Jawa pokoknya ada unsur gersiknya, kemudian di badannya itu unsur posnya, kemudian di badannya tulangannya juga pos, biasanya dia selalu minta ya, selalu ngayat dulu. Walaupun Jawa gersik ada yang ngayat, tapi biasanya jarang ya, jarang sampai ngayatnya itu gini-gini ya. Paling cuma ngayat sebentar gini dapat kelihatan langsung stres. Tapi kalau yang gersik pos itu biasanya ngayatnya agak lama, dia mungkin cari posisi yang tepat karena badannya yang agak kaku dan besar tulangannya, kemudian kasar. Begitu sudah mendapatkan posisi yang enak, dia baru bedding. Itu yang saya perhatikan kalau dari sisi rambonan ya. Kemudian dikaitkan dengan jarak mata dari paruh. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sedang mencari referensi tentang merpati jarak matanya dekat dan jauh ya. Silakan kalau teman-teman ingin secara detail lihat jaraknya. Kalau saya cuma lihat dari rambonannya. Bisa diperkirakan itu nanti jauh atau dekat jarak mata dan paruhnya. Itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.